Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki jenjang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA, Ula, Usta, dan Ulia. Yang mana apabila santri-santri yang lulus dari pesantren, maka mereka akan mendapatkan syahadah atau istilah kita ijazah yang resmi diakui oleh pemerintah kita dan diakui oleh seluruh kejuruan, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Oleh karenanya dari saat ini kita telah membuka pendaftaran santri baru ajaran 2026 sampai 2027. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak ingin sekolah di pesantren kami, maka kami terima dari umur 7 tahun atau dari tingkat SD. Kemudian siapa yang kepingin berumrah di bulan Ramadan 1 bulan full, harganya Rp35.900.000 tanpa ada makan. Karena bulan puasa jadi ditidakkan makan. Siapa yang berminat berpuasa di bulan Ramadan di Mekah, Madinah selama 33 hari, berangkat sebelum Ramadan dan kembali setelah Idul Fitri, maka segera mendaftar. Dan kami juga buka pendaftaran umrah di bulan Syawal. Insya Allah berangkat tanggal 24 Maret 2026. Perjalanan selama 12 hari. Pesawatnya Malaysia Airlines, gratis ziarah ke kota Taif, gratis kurma 2 kilo dan juga gratis jalan-jalan 1 hari di negara Malaysia. Harganya Rp29.700.000. Rp29.700.000. Dan siapa yang ingin mendaftar maka segera mendaftar, karena kita buka cuman 1 bis saja, kurang lebih 45 jamaah. Insya Allah kami nanti akan berangkat umrah di tanggal 30 Desember 2025 membawa jamaah, dan kembali insya Allah di tanggal 11 Januari 2026. Jadi perjalanannya lama, 1 tahun, 2025 sampai 2026. Ya, berpindah tahun baru kembali. Baik, para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah rujuk, talak 1, talak 2, rujuk kembali seorang suami mengembalikan istrinya yang telah diceraikan di masa iddahnya, talak 1, talak 2 untuk menjadi istrinya kembali. Kita sudah panjang lebar membahas itu semua. Maka kita membahas yang berikutnya adalah nafkah. Ya, nafkah atau nafkah dari orang kita. Ini adalah kewajiban seorang suami. Kewajiban seorang suami kepada istrinya dan anak-anaknya. Nanti kita sebutkan ya, penyebab nafkah itu apa sebabnya. Ya, penyebab nafkah itu apa sebabnya. Baik, kita bahas dulu definisinya. Nafkah itu adalah semua keperluan hajat yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Ya, sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, jadi nafkah itu adalah keperluan yang mesti diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi sesuai dengan sikon dan situasi dan kondisi, seperti rumah, makanan, minuman dan lain sebagainya. Bahasa katanya sandang, pangan, papan lah. Dan tidak bisa disamakan di setiap daerah, apalagi di setiap negeri. Kalau kita datang ke Mekah sana, ke Madinah atau ke Timur Tengah lah, contohnya di negara Yaman. Ya,
Rumah-rumah orang-orang di sana itu biasa pakai AC. Jadi AC itu bukan sesuatu yang mewah. AC di sana itu karena keperluan, kebutuhan. Kalau musim panas, panasnya luar biasa. Nah, jadi AC itu adalah suatu kewajiban yang biasanya pasti setiap rumah itu ada. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi umpama rumah kita mah berbeda. Ya, kalau rumah-rumah yang di Timur Tengah sana orang-orang Badui itu rumahnya banyak menggunakan tanah liat, menggunakan tanah liat. Jadi kalau sudah hujan deras itu rumahnya banyak yang hancur. Tapi hujan di sana itu adalah bisa setahun cuma 2 kali atau 3 kali saja pada saat perpindahan musim dari musim panas ke dingin atau dari dingin ke panas, itu saja. Yang lainnya kering sepanjang tahun. Nah, kelebihan rumah tanah itu kalau musim panas dia tidak terlalu panas di dalamnya, dan kalau musim dingin dia juga tidak terlalu dingin di dalamnya. Jadi bisa menyerap hawa yang dari dalam dan ditahan di dalam tanah tersebut. Nah, tidak bisa umpama kita bangun rumah terbuat dari kayu di sana. Kenapa? Karena ya memang beda alamnya. Atau rumah yang di sana yang terbuat dari tanah kita bikin, rumah di Indonesia habis hujan, hancur terus rumah. Nah, jadi oleh karena itu nafkah ini adalah keperluan hajat yang dilihat situasi dan kondisinya. Sandang pangan papan itu dilihat. Kita di Indonesia insya Allah cukup saja mungkin ya setahun itu 2 kali baju lah, 2 kali beli baju 6 bulan sekali. Dari musim hujan ke musim dingin, musim hujan ke musim kemarau, kemarau ke dingin. Tapi kalau di luar negeri itu terkadang sampai 4 musim. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim apa lagi? Musim semi, musim gugur, bermacam-macam. Jadi mungkin saja keperluan di sana itu lebih banyak. Nah, kemudian di negara Eropa seperti Amerika lah ya, umpama Amerika dulu umpama. Orang-orang di sana, orang-orang barat sana itu keperluan makan daging itu lebih banyak daripada makan roti. Ya, kita lihat tuh orang-orang Eropa. Kalau kita datang ke Turki, jalan-jalan ke Turki atau kemana, atau ke Amerika yang pernah lihat tuh. Orang-orang sana mengkonsumsi daging itu lebih banyak daripada gandum. Ya, lebih banyak. Ya karena mungkin memang orang-orang di sana makanannya seperti itu. Coba kita di Indonesia kalau makan daging, repot. Kita makan ayam saja, makan ayam. 1 ekor itu bisa dipotong berapa itu? Ya, minimal 12. Kalau orang berselamatan bisa sampai potong berapa itu? 24 atau berapa? Kalau kena soto Banjar, soto Jawa, 1 ekor ayam bisa 50 orang. Karena dia suwir-suwiran. Tapi di Timur Tengah, itu ayam terkadang potong 4. Selesai makan. Orang-orang sana itu makan ayam itu terkadang 1 ekor untuk 1 orang. Luar biasa. Memang kebutuhan makan mereka lebih banyak daripada kita. Ada cerita nih, ada orang cerita, orang Indonesia sekolah di Mesir, di Kairo Al-Azhar. Dapatlah dia jodoh istri orang sana, orang Mesir. Orang Mesir itu kan gede-gede badannya. Namanya jodoh dapat orang sana. Dibawalah istrinya itu balik ke Indonesia. Makan begitu, bareng dengan mertua. Sekalinya pas mertuanya ngelihat nih istrinya, mantunya ini makan, perempuan nih ya, perempuan Mesir ini makan. Setelah selesai makan, bapaknya ini bilang kepada anaknya, ya bapaknya bilang kepada anak ini, kata dia apa? Nak katanya, ada apa bah? Kamu ceraikan aja binimu itu jadinya. Kenapa bah? Apa bangkrut kita katanya. 1 ekor ayam dia makan sendiri katanya. 1 ekor dia bisa makan sendiri. Karena memang keperluan orang sana itu banyak sekali kalau makan. Ya. La ilaha illallah. Nah jadi nafkah itu sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi. Sandang pangan papan
yang diwajibkan kepada seseorang untuk menafkahi orang yang wajib ditanggungnya. Nah, siapa-siapa itu nanti kita akan bahas semuanya. Kemudian kata ulama seperti yang kita katakan tadi ya, tidak mesti harus sama nafkah itu. Jangan disamakan umpama orang yang gajinya umpama 20 juta dengan orang yang gaji cuman 3 sampai 5 juta, berbeda. Orang yang gaji sampai 20 juta Masya Allah mungkin bisa dikatakan menengah ke atas. Kalau yang gaji 5 juta, anaknya sampai 3 dan sebagainya, keperluan banyak, listrik, air, bla 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 dan seterusnya. Berbedalah. Berbeda. Dan oleh karena itu kata ulama tidak ada kewajiban mesti sama. Tidak ada kewajiban semua orang tuh mesti sama. Umpama di Balikpapan keperluannya sekian, harus sama semuanya. Oh enggak. Ya, rezeki orang itu berbeda-beda. Nah, berbeda-beda. Jadi tidak ada kewajiban mesti sama. Oleh karenanya disebutkan di dalam surah At-Talaq, Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. At-Talaq ayat 7. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya saja. Kemampuannya saja. Artinya kalau kita Masya Allah ada gaji 20, 30 juta, 50 juta. Mungkin kita akan memberikan kepada anak istri kita lebih mewah makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggal, kendaraannya. Iyalah pasti. Tapi kalau orang yang gajinya umpama cuma 2, 5 juta mungkin minimal paling tinggi, ya maksimal paling tinggi. Berat untuk memberikan nafkah yang seperti halnya orang gaji 30 juta tadi. Apalagi kita hidup di Balikpapan ini luar biasa keperluan kita. Ya. Nggak usah jauh-jauh lah, bensin saja. Yang katanya kota minyak, katanya sebentar lagi diresmikan. Kita cari Pertalite aja susah. Dari Pertalite susah. Yang ada semuanya Pertamax, bahkan semuanya mobil-mobilnya pakai Pertamax semua. Ojek pakai Pertamax. Tapi kalau kita ke Jawa masih ada namanya Pertalite. Orang yang punya mobil solar susah cari solar yang murahan, maksudnya solar yang apa namanya itu? Yang ada semuanya yang non subsidi semua. Jadi berat hidup di Balikpapan ini kalau orang yang ibarat kata tidak bisa memanage uang dengan baik. Ala kulli hal. Kita daerah Balikpapan ini enggak usah jauh-jauh ya. Kita beli nasi kuning daerah Kelandasan begitu, Kelandasan pinggir-pinggir jalan Gunung Sari. Sama kita beli nasi kuning yang di daerah mana ini? Kampung Timur atau daerah Taritif ke sana. Berbeda harganya. Di Kampung Timur tuh ayam masih bisa 10.000. Masih bisa 10.000. Di Kelandasan Gunung Sari gak ada harapan begitu. Apalagi makan yang nasi Haji Daud. Luar biasa sudah. Luar biasa mahalnya. Makan soto Banjar kita di pinggir-pinggir sini nih atau di Ring Road. Mungkin masih dapat kita beli. Tapi kalau kita datang ke Karangjati situ, ya Allah, sekali makan luar biasa. Yang datang kan orang-orang pakai mobil, orang-orang Cina dan sebagainya. Artinya berbeda, tempat tuh berbeda. Ya, berbeda. Jadi jangan disamakan begitu sama rata itu. Ala kulli hal ya. Jadi kemampuan kita. Semua kemampuan kita. Tapi tidak boleh juga umpama Masya Allah gaji kita banyak, penghasilan kita banyak. Lalu pelit dengan anak istri. Enggak boleh juga, haram kita. Ya, terlalu pelit dengan anak istri, masalah nafkah tidak boleh juga. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebab-sebab kewajiban untuk menafkahi. Nah, jadi bukan hanya dari suami ya menafkahi itu. Jadi semua orang bisa jadi ada kewajiban untuk menafkahi. Kita lihat sebab-sebabnya nih. Kalau ada sebab yang ini, maka kita wajib untuk menafkahi. Satu, kata ulama, kewajiban menafkahi itu sebabnya adalah karena keturunan. Karena keturunan. Nah, oleh karenanya itu menafkahi ini bisa jadi adalah bapak. Bapak dulu.
Nah, atau ibu, umpama dia punya suami meninggal dunia, ya, punya suami meninggal dunia, dia punya istrinya masya Allah ada warisan banyak, dia punya anak, maka ibu ini yang memberikan makan minum kepada anaknya. Nah, ya, seperti itu. Nah, begitu juga umpama kalau seandainya kita sebagai sebagai nenek umpama, kita punya anak naudzubillah min dzalik nasallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Anak kita meninggal, mantu kita meninggal, ada anaknya alias cucu kita, maka kita sebagai neneknya yang berkewajiban untuk menanggung anak cucu kita tadi. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal dunia, maksudnya ketika bapak beliau meninggal dunia di umur 6 bulan kandungan, siapa yang menafkahi beliau? Ibu beliau. Ya. Kemudian ibu beliau meninggal, siapa lagi yang menafkahi? Kakek beliau. Membantu perjuangan Nabi Muhammad di dalam mengarungi kehidupan. Kakek beliau, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal dunia, baru paman beliau, Abu Talib. Tapi Abu Talib ini melihat Nabi Muhammad luar biasa. Ada keberkahan luar biasa. Makanya disebutkan dalam sejarah, paman Rasulullah Abu Talib atau ayah Sayyidina Ali, itu kalau makan bersama, Abu Talib itu mengatakan kepada anak-anaknya, tidak ada boleh yang megang makanan kecuali Nabi Muhammad duluan. Jadi kalau makan sama-sama, tidak boleh ada yang megang makanan kecuali Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang megang makanan duluan, berapapun yang makan cukup semuanya. Abu Talib punya anak banyak. Berapapun banyaknya makannya gencang, itu makanan nggak habis. Tapi kalau Nabi Muhammad yang bukan memegang makanan duluan, siapakah di duluan? Habis sudah. Sebentar aja nggak cukup tuh. Nah, jadi Abu Talib tahu keberkahan Nabi Muhammad SAW.